Natur manusia sesungguhnya adalah berbantah, berontak, dan sulit untuk bisa tunduk. Keegoisan, kesombongan, segala macam kebanggaan-kebanggaan diri seringkali membuat manusia lupa siapa dirinya. Dan ini makin membuat seseorang sulit untuk tunduk, apalagi kepada sosok otoritas yang lebih besar dari dirinya. Kecuali ketundukan yang dilakukan adalah sebuah ketundukan yang untuk sebuah kepentingan diri sendiri. Sebuah ketundukan yang demi untuk supaya dia dapat untung, makanya dia baru rela untuk tunduk. Namun bagaimana membangun sebuah ketundukan sejati yang akan berbuahkan sebuah kehidupan yang lebih indah? Karena Tuhan yang Maha Pembentuk itu sesungguhnya sedang terus membentuk umatnya, anak-anaknya dan pengikutnya. Karena itu kita perlu untuk belajar tetap tunduk saat dibentuk. Karena bila tidak, maka hasil bentukan hidup kita akan menjadi hasil bentukan yang sembarangan, yang tidak indah, karena kita sulit untuk dibentuk. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sapa hari ini yang akan menyapa kita lagi dari Sabda Tuhan, beberapa ayat firman Tuhan yang berbicara tentang teguran Tuhan kepada orang-orang atau bangsa yang sulit untuk tunduk pada saat dibentuk. Pertama dari Yesaya pasal yang ke-29 ayat yang ke-16. Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk? Sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya, bukan dia yang membuat aku. Dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya, ia tidak tahu apa-apa. Lalu bagian kedua dalam Roma pasal 9 ayat 19 sampai 21. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendak Tuhan? Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak punya hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan satu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Dua bagian firman Tuhan yang tadi dibacakan adalah bagian firman Tuhan yang merupakan teguran keras Tuhan kepada bangsa atau kepada orang-orang yang keras kepala, yang berjiwa pemberontak, yang seringkali berbantah-bantahan kepada Tuhan. Dan ini yang dikenakan kepada umat pilihan Tuhan Israel, yang pernah mendapat gelar bahwa mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk dan keras hati. Dan di dalam Yesaya ini merupakan satu teguran yang lebih keras lagi dari Yesaya kepada bangsa Israel yang disebutkan bangsa yang buta, yang matanya tidak melihat dengan mata iman, berjalan dengan maunya sendiri. Bahkan dikatakan dalam ayat 16, memutarbalikkan segala sesuatu. Berarti ada satu tindakan yang bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan. Sehingga Tuhan tegur dengan mengumpamakan tanah liat di tangan tukang periuk. Dikatakan, apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk? Sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya, bukan dia yang membuat aku. Tampak ada pemberontakan dari tanah liat itu. Diumpamakan seperti itulah sebenarnya bangsa Israel. Dan juga untuk orang percaya hari ini. Kita hanya dari tanah. Kita dibentuk oleh Tuhan jadi manusia. Dan juga tangan Tuhan yang membuat kita menjadi seperti apa yang Dia mau, bukan seperti apa yang kita mau. Bahkan pemberontakan itu tidak berhenti saja sampai mengatakan bukan dia yang membentuk aku. Tetapi juga ada sebuah pernyataan yang kasar dan keras dari pihak yang dibentuk. Ia tidak tahu apa-apa tentang saya.
Ungkapan ini menunjukkan pemberontakan sekaligus juga kekerasan hati seseorang yang menganggap bahwa Tuhan tidak berotoritas, yang menganggap bahwa Tuhan itu bukan pembentuk hidupnya. Dialah sendiri yang membentuk dirinya sendiri untuk menjadi seperti maunya sendiri. Bahkan ketika Tuhan mulai berkarya, intervensi membentuk hidup kita, maka seperti orang-orang itu yang mengatakan ia tidak tahu apa-apa. Kita seolah-olah mengatakan Tuhan yang Maha Tahu itu tidak tahu apa-apa tentang kita. Bukankah dalam amarah seringkali anak-anak suka berkata demikian? Papa mama tahu apa sih tentang saya? Ungkapan ini adalah ungkapan kekerasan hati sekaligus pemberontakan. Kita seringkali meremehkan nasihat-nasihat dan perkataan dari orang yang berotoritas. Dan ini adalah bicara soal bagaimana kita belajar untuk tunduk saat dibentuk. Begitu juga di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, yang kembali lagi mengungkapkan tentang Israel, yang dikatakan mereka adalah orang-orang yang membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, "Mengapa engkau bentuk aku demikian?" Tidak terima. Mereka tidak dapat memahami bagaimana Tuhan membentuk. Yang ada mereka menyalahkan Tuhan dan merasa diri benar. Mereka tidak pernah mau tunduk kepada Tuhan yang paling berotoritas. Dan Tuhan menegur dengan begitu kerasnya. Sampai dikatakan, tukang periuk, apakah tidak punya hak atas tanah liatnya? Seolah pertanyaan ini mau mengatakan bahwa tukang periuk justru punya hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama benda-benda yang akan dipakai untuk tujuan yang mulia atau sekaligus benda untuk tujuan yang biasa. Yang tahu tujuan untuk segumpal tanah liat menjadi bejana, menjadi periuk, itu adalah si pembuatnya. Pelajaran kita hari ini adalah kita sedang dibentuk oleh Tuhan sesungguhnya, lewat apapun yang terjadi. Namun kita baru bisa jadi pribadi yang indah terbentuk bila kita dengan rendah hati mau menyediakan dan merelakan diri untuk tunduk saat dibentuk. Ada sebuah kesediaan diri dan kerelaan diri untuk tunduk saat dibentuk. Dan ini satu hal yang paling sulit, menundukkan diri. Kita mungkin menundukkan orang lain kepada kita, meminta orang tunduk kepada kita bisa memaksa dengan begitu keras. Tapi pada saat kita yang diminta untuk tunduk, apakah kita mau? Belum tentu. Dan pada saat tunduk, ketika dibentuk itulah, kita sebenarnya sedang belajar dua hal, prinsip untuk tunduk itu. Yaitu tunduk itu diawali dengan menganggukkan kepala kita kepada Tuhan. Berarti mengiyakan, setuju dengan apa yang dikatakan. Menganggukkan kepala tanda, iya Tuhan, jadilah seperti yang Engkau mau, membentuk saya sesuai dengan apa yang Engkau paling tahu dan paling mau untuk saya. Selain menganggukkan kepala, mengiyakan Tuhan, kita juga perlu untuk bukan saja menganggukkan, tapi menaklukkan diri di bawah otoritas Tuhan. Menaklukkan diri ini adalah satu hal yang paling sulit. Menaklukkan diri bicara penguasaan diri. Menaklukkan diri juga bicara soal menundukkan ego kita. Menaklukkan diri bicara soal bagaimana upaya kita untuk supaya menyangkal diri kita. Menyingkirkan keakuan kita. Takluk kepada Dia yang Maha Kuasa dalam hidup kita. Kenapa? Angguk dan takluk itu penting dalam rangka tunduk saat dibentuk. Karena hanya Dia, Sang Maha Pembentuk hidup kita, yang paling tahu kita. Sejak langkah awal pembentukan untuk hidup kita sampai hasil akhir pembentukan itu, Dia yang tahu, karena Dialah maestronya. Dialah pembuat mahakarya itu. Karena itu mari kita belajar. Hari-hari ini Tuhan sedang membentuk kita lewat apapun yang sedang terjadi. Karena itu belajarlah, relakan diri dan sediakan diri untuk tunduk saat dibentuk. Mengagungkan kepala, mengiyakan apa yang Tuhan katakan, dan sekaligus menaklukkan diri di bawah otoritas Tuhan. Sehingga hasil karya hidup kita akan menjadi indah bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat tunduk saat dibentuk. Tuhan menyertai. Amin.